Selamat pagi, dari bagian tengah Pulau Sulawesi siap menemani pemirsa di rumah hari ini. Keindahan Tanah Selebes memang gak pernah habis untuk dikulik. Salah satunya di Danau Poso di Tententa, Sulawesi Tengah. Danau tektonik atau danau yang terbentuk dari peristiwa patahan lempeng permukaan tanah ini berada di ketinggian 600 meter di atas permukaan laut. Nah, pemirsa, di belakang saya ini merupakan salah satu danau terbesar ketiga di Indonesia. Kalau biasanya ini pasir putih hanya ada di laut, tapi keunikannya danau ini dasarnya merupakan pasir putih. Kira-kira ada keunikan apa lagi ya di Danau Poso? Makanya nonton terus dulu sekarang hari ini. Tidak hanya cantik, danau seluas 32 hektar ini merupakan habitat bagi ikan sidat atau dalam bahasa setempat disebut sogili. Sogili akan semakin banyak pada musim penghujan. Nah, warga sekitar biasa menangkap sogili dengan cara tradisional berupa keramba yang mengapung di tengah danau. Nah, pemirsa, saya udah sampai nih di Wayang-Masapi atau pagar sogili. Ini keramba tradisionalnya sogili di sini. Moga-moga saya dapat sogilinya banyak ya hari ini ya. Tak perlu memasang umpan khusus, ikan yang bisa hidup di air tawar ataupun laut ini akan masuk dalam keramba saat terbawa arus air danau pada malam hari. Saat sudah masuk, sogili yang tidak banyak aktif di siang hari dapat dengan mudah ditangkap dengan serok. Ada di sini, Om. Mana? Nah, ini. Ya. Besar banget. Wah, ini... Uniknya, sidat endemik Danau Poso ini merupakan salah satu spesies terbesar yang ada di dunia. Beratnya bisa mencapai lebih dari 3 kg per ekor. Ini sogili yang terbesar yang pernah saya lihat nih. Aduh, enaknya nih dimasak apa ya, Om ya? Kalau orang sini bilang kita masak arogo. Masak arogo. Ya udah kalau gitu saya udah nggak sabar nih mau masak si sogilinya. Ayo Om, kita masak ya. Ada beragam jenis sidat di dunia, namun yang paling fenomenal adalah sidat listrik. Hewan bernama Latin Electroporus electricus ini banyak ditemukan di Sungai Amazon, Amerika Selatan. Panjangnya bisa mencapai lebih dari 2 meter dan beratnya hingga 20 kg. Kemampuannya menghasilkan listrik pun tak tanggung-tanggung, hingga 600 volt. Kemampuan listrik ini hanya akan dikeluarkan ketika sidat sedang berburu mangsa atau merasa terancam. Dan tentu saja, sengatan listrik ini cukup berbahaya jika bersentuhan dengan manusia. Secrets have a cost. The truth does too. Dahsyatnya kekuatan listrik sidat mampu merubah seseorang memiliki kekuatan super. Seorang teknisi bernama Max Dillon terjatuh dalam akuarium berisi penuh belut listrik yang digunakan Oscorp sebagai pembangkit listrik alternatif. Sejak saat itulah, tubuh Max mampu menyerap seluruh aliran listrik yang ada di sekitarnya dan menyebabkan kekacauan di kota. We have plans for you, Peter Parker. Max pun berubah sebagai musuh yang tangguh bagi Spider-Man. Keduanya pun bertarung dan ia berhasil dilumpuhkan dengan water cannon. Tapi cerita ini hanya ada di film The Amazing Spider-Man yang rilis tahun 2014 lalu ya pemirsa. Change the world. Then let's go catch a spider. Yaps, balik lagi ke sogili endemik Danau Poso. Warga di sini punya cara tersendiri dalam mengolah sogili. Sogili yang sudah dibersihkan dan dipotong diberi irisan bawang merah, daun jeruk, cabai merah, garam, dan cabai giling. Semua rempah diaduk menjadi satu dalam wadah. Kuliner ini juga menggunakan irisan dari jenis daun khusus yang menjadi ciri khas masakan Poso. Nah, pemirsa, ini dia yang jadi ciri khasnya kuliner Poso itu memakai daun-daunan seperti ini, namanya daun arogo. Ini wanginya kayak wangi jeruk. Setelah semua bumbu rempah teraduk rata, sogili dimasukkan dalam batang bambu sepanjang 50 cm. Lalu tutup lubang bambu dengan gumpalan daun.
Sogili dalam bambu ini lalu dipanggang dengan kayu bakar selama 30 menit. Nah, ini dia kuliner Sogili Arogo Onco, siap dinikmati. Masakan tradisional ini biasanya tak pernah absen pada saat momen hajatan warga. Ini rasanya nikmat banget, pedas, terus juga rempah-rempahnya sangat terasa ya. Dan yang pasti ini sehat pemirsa, makanya nggak salah ya kalau di Jepang, sidat atau sogili ini juga menjadi salah satu makanan favorit. Ikan sidat atau yang dikenal dengan unagi di negeri Sakura, Jepang, disajikan sebagai makanan untuk tamu-tamu kehormatan. Orang Jepang gemar memasak unagi saat musim panas dengan cara dipanggang. Hidangan berprotein dan kalsium tinggi ini sudah dikonsumsi di Jepang sejak abad ke-17. Bulan Juli hingga Agustus menjadi saat yang ditunggu untuk memanen unagi. Seiring meningkatnya popularitas sidat, kini banyak orang mencoba membudidayakannya. Budidaya ikan sidat ini kalau dulu terbilang sulit, tapi di Banyuwangi ini, ikan sidat berhasil diternakan bahkan hasil panennya dikirim langsung ke Jepang. Biasanya ikan sidat yang siap dijual adalah yang usianya dewasa dengan berat minimum 250 gram per ekornya. Biasanya butuh waktu setahun untuk menanti ikan sidat tumbuh dewasa. Ikan ini bertelur di air laut dan kemudian hidupnya di air tawar. Sehingga habitat sidat ini biasa dijumpai di antara pertemuan sungai dan laut. Sidat yang siap panen dan packing ini harus tetap dalam keadaan hidup ya pemirsa. Untuk menjaga suhu badannya, selama di perjalanan ikan sidat harus dikemas dan diisi dengan es batu. Selain danau, Kabupaten Poso masih memiliki tempat menawan lainnya yang berhubungan dengan air. Ini dia air terjun Soluopa yang terletak di Pamona Utara, Kabupaten Poso. Berada di tengah hutan tropis, air terjun Soluopa memiliki panorama alam indah dengan udara yang masih asri. Untuk sampai ke atas air terjun juga cukup mudah karena tersedia tangga. Air terjunnya sendiri bersumber dari mata air pegunungan setempat yang meluncur deras dengan ketinggian 25 meter. Setiap tingkatannya membentuk sebuah kolam kecil yang biasa digunakan untuk berenang. Dengan mudah, tanjakan batu di air terjun ini bisa didaki karena permukaannya tidak licin. Sebanding dengan pemandangannya, lihat pemirsa, indah banget ya. Dan air terjun bertingkat ini pemirsa jumlahnya ada 12 buah. Airnya yang jernih ini juga mengalir sampai ke Danau Poso. Ini belum seberapa pemirsa. Berjarak 200 km dari jantung kota Poso, Tanjung Api Ampana juga punya keunikan tersendiri. Untuk mencapai ke sana masih harus menggunakan perahu mengarungi Teluk Kuto Mini yang berangkat dari bibir pantai selama 30 menit. Sesaat sebelum sampai, air laut yang jernih dengan pemandangan hutan lebat siap menyambut. Daratan tepi Tanjung Ampana ini mengandung gas alam aktif sehingga mampu mengeluarkan api dari dalam tanah di sejumlah titik. Lagi bakar apa nih Pak? Jagung. Bakar jagung. Waduh, bisa barbekyuan di sini ya. Iya. Gimana nih cara cari apinya Pak? Ini gali-gali begini. Oh gitu. Oh, ini apinya besar juga nih kayaknya ya? Iya besar. Cowok ini cowok. Cowok maksudnya gimana Pak? Maksudnya apinya cowok dia banyak. Oh, jadi istilahnya kalau api besar dibilangnya Cowok. api cowok. Terus kalau apinya kecil?
Tuan sana, sebelah sana. Oh, kalau yang cewek beda lagi titiknya. Oh gitu. Kalau gitu nanti ajarin saya Pak ya, saya mau cari titik api yang baru ya. Nyala apinya pun bervariasi, ada yang besar atau juga kecil. Tidak perlu bantuan korek, cukup gosok-gosok permukaan tanah dengan ranting kecil, seketika api pun muncul. Cukup bawa bahan makanan mentah, api untuk memasak pun sudah tersedia di sini. Namun sayang, kesadaran pengunjung masih kurang sehingga banyak sampah di mana-mana. Nah, itu sudah ada apinya Pak. Kalau di sini bisa juga banyak titik api. Nah pemirsa, ini dia nih salah satu titik api di sini yang nggak pernah padam atau bisa dibilang juga api abadi ya. Apinya semakin besar kalau digosok ya. Nah kalau mau cari titik api yang baru, cukup gosok tanahnya seperti ini. Yang penting tanahnya kering dan pakai ranting. Nggak hanya di darat pemirsa, gas alam juga terdapat di dasar laut Teluk Tomini. Gelembung gas bisa terlihat jelas muncul di permukaan air laut yang sebening kristal. Wah, menakjubkan ya. Fenomena serupa juga terjadi di Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Sejumlah titik api yang menyala ini dikelilingi oleh pagar agar tidak menjalar ke rumah warga. Saat tanah digali, maka akan timbul nyala api besar berwarna biru. Keberadaan api abadi ini dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk keperluan sehari-hari seperti memasak. Sejak dulu hingga sekarang, api adalah sumber energi, cahaya, dan sumber kehidupan makhluk hidup. Api digunakan sebagai pelita, penghangat suhu, dan bahan bakar untuk memasak. Penemuan cara membuat api dengan sederhana dimulai sejak zaman purbakala. Cara kuno yang dipakai adalah dengan menggesek-gesekkan dua buah kayu kering bersamaan. Memang butuh kesabaran hingga apinya bisa keluar. Membuat api ala zaman purbakala ini muncul dalam sepenggal adegan film berjudul Castaway yang rilis tahun 2000 lalu. Diceritakan Tom Hanks, sang pemeran utama terdampar di sebuah pulau terpencil. Ia pun membuat api dari ranting kayu hingga menghasilkan api yang besar untuk memberi sinyal permintaan tolong. Kehidupan purbakala erat kaitannya dengan zaman batu. Peninggalan zaman megalitikum ini bisa dijumpai di Kecamatan Lore Tengah, Kabupaten Poso, seperti situs megalitik Tadulako dan Pokekea. Tadulako adalah julukan panglima perang di zaman itu. Ada beberapa kalamba atau tempayan berukuran besar yang fungsinya sebagai penyimpan air atau mayat. Situs megalitik ini sudah ada sejak 2700 tahun sebelum Masehi. Dulu, wilayah ini juga menjadi area kerajaan Lore. Di sini juga ada rumah adat Tambi suku Pamona. Rumah ini berciri khas ukuran di bagian pintu dan dinding. Motif ukurannya terdiri dari kepala kerbau yang merupakan simbol kekayaan dan kesuburan.